Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bendido Rizkinawan dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2018, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya dapat pada praktikum konversi energi di lab mesin konversi energi. Di sini kita mendapatkan 3 modul yang kita pelajari. Yang pertama yaitu ada pompa sentrifugal, ada motor bakar, dan ada kompresor torak. Masing-masing modul tersebut kita pelajari secara online bersama dengan asisten lab dan teman-teman yang mengontrak praktikum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pompa sentrifugal yang telah saya dapat ilmunya di praktikum kali ini. Di sini ada pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sejarah pompa. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul ciptakannya pompa ini, pompa sentrifugal. Terus kemudian yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang definisi pompa. Di sini tentang ada pengertian, ada klasifikasi pompa. Nanti saya akan menjelaskan itu. Kemudian yang ketiga ada gambaran umum. Di gambaran umum ini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip kerja dan bagian-bagian pompa. Dan yang terakhir itu ada pengaplikasian pada pompa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit nanti tentang contoh penggunaan pompa di kehidupan sehari-hari beserta videonya. Nanti saya akan menjelaskan dengan video yang ada. Saya sudah menyiapkan videonya, jadi nanti kita akan lihat bersama. Jadi kita akan mulai dulu pertama ke sejarah pompa. Nah, di sini ada sejarah pompa. Sejarah pompa itu ternyata sudah sangat tua sekali ya pompa ini. Jadi pompa itu dikenal adalah pompa yang sangat sederhana itu dan serbaguna. Jadi nggak heran pompa ini merupakan pilihan utama bagi para insinyur untuk aplikasi perpompaan. Jadi pompa ini pertama kali itu ditemukan oleh Denis Papin. Jadi dulu itu jenisnya pompa sentrifugal dikenalkan di Eropa oleh Denis Papin tahun 1689. Sudah lama sekali ya. Jadi itu sudah tua jadi awal-awalnya itu. Nah, kemudian pada sekitar awal tahun 1800-an tuh jenis pompa ini dikembangin di Amerika Serikat. Jadi semakin lama karena ilmu sudah semakin berkembang, jadi ilmu pada pompa juga semakin melesat, semakin tinggi. Jadi semakin berkembang jenis-jenis pompa mungkin semakin banyak di Amerika Serikat pada tahun 1800-an. Nah, terus kepopuleran pompa juga semakin terbukti. Jadi sejak adanya pengembangan motor elektrik, apalagi yang berkecepatan tinggi, terus mesin pembakaran ruangan dan turbin uap itu, jadi dia semakin populer lah. Jadi dia makin berkembang. Terus sejak tahun 1940-an juga pompa sentrifugal ini makin marak nih dijual di tempat-tempat toko-toko. Karena pompa itu berguna banget untuk berbagai aplikasi. Jadi dia tuh serbaguna lah intinya. Jadi makanya banyak yang memilih pompa sentrifugal. Nah, kita harus berterima kasih pada Bapak Denis Papin yang telah menemukan pompa sentrifugal ini ya. Jadi kita tidak kesusahan lagi untuk mau mengambil air atau apa selain. Nah, kemudian di sini ada definisi pompa. Seperti yang kita ketahui itu kan ini kita tentang pompa sentrifugal ya. Jadi pompa sentrifugal itu atau centrifugal pump itu pompa yang memiliki elemen utama. Jadi ada motor penggerak dengan sudu impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi karena dia itu membutuhkan kecepatan yang tinggi untuk menyedot air gitu, untuk menyedot ya air lah gitu. Kemudian prinsip kerjanya itu dia mengubah energi mekanis alat penggerak menjadi energi kinetis fluida atau kecepatan. Jadi fluida itu diarahin ke saluran buang pakai tekanan tinggi tuh. Jadi
pakai energi kinetis. Jadi dia ditekan dengan energi kinetis, sebagai fluida itu diubah menjadi energi tekanan gitu. Jadi makanya dia cepat gitu. Nah, kemudian dengan menggunakan impeller juga yang berputar di dalam casing itu. Jadi dia saling berkesinambungan jadi dengan impellernya itu di dalam casing. Nah, untuk casing sendiri itu dihubungkan dengan saluran hisap atau suction dan saluran tekan atau discharge. Jadi mereka casing ini dihubungin sama saluran hisap dan saluran tekan discharge. Jadi bergabung ya untuk menjaga agar di dalam casing itu selalu terisi cairan, sehingga saluran hisap itu harus dilengkapi dengan katup-katup kaki atau foot valve gitu. Jadi mereka saling menghisap. Nah, kemudian di sini ada gambaran umum. Seperti yang kita ketahui tadi, gambaran umum itu ada prinsip kerja. Nah, untuk prinsip kerja yang tadi itu kan kita sudah jelaskan ya. Jadi pompa ini bekerja dengan cara mengubah energi mekanik dari poros yang menggerakkan sudu-sudu pompa. Kemudian menjadi energi kinetik dan tekanan pada fluida tuh. Jadi dia berubah jadi energi kinetik dan jadi tekanan pada fluida. Jadi dia mendorong agar bisa terpompa ke atas gitu. Demikian juga pada pompa sentrifugal, agar bisa bekerja membutuhkan daya dari mesin penggerak pompa. Nah, jadi itu memang saling berkesinambungan lah. Kemudian kita akan membahas pada bagian-bagian pompa sentrifugal. Di sini ada banyak sekali bagian-bagian pada pompa sentrifugal nih. Ada stuffing box, yang saya tunjuk ini ada A itu ada stuffing box seperti yang kita lihat. Kemudian di B itu ada packing. Ini B packing di bagian sini. Kemudian di bagian C ada shaft di sini nih. Ini shaft yang di bagian D. Shaft sleeve, ini di sini shaft sleeve. Saya tunjukkan. Kemudian ada fan. Di sini fan tuh di poin E di sini nih. Ya. Kemudian pada bagian F casing di sini casing nih. Ini casing. Kemudian ada G, eye of impeller. Sini G nih. Ini adalah eye of impeller. Nah, kemudian ada H impeller itu sendiri di sini impeller. Di I ada casing wearing. Ini adalah casing wearing. Kemudian J itu ada impeller lagi. Di sini ada impeller lagi. Dan K ini ada discharge nozzle. Sini adalah discharge nozzle di bagian paling atas. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 bagian-bagian pada pompa sentrifugal yang memiliki fungsinya masing-masing. Jadi mereka itu bukan tanpa alasan memasukkan bagian-bagian pada pompa sentrifugal. Jadi mereka itu memiliki fungsinya masing-masing sehingga dapat bekerja dengan baik pada pompa sentrifugal. Nah, untuk stuffing box ini sendiri, di sini kan ada stuffing box pada poin A. Itu fungsinya itu untuk mencegah kebocoran pada daerah di mana poros menembus casing. Nah, di sini kan ada stuffing box nih. Jadi di sini tuh untuk mencegah kebocoran nih pada daerah di mana poros menembus casing. Sini kan poros nih shaft. Kemudian yang kedua ada packing. Packing nih di bagian B di sini. Packing ini untuk mencegah dan mengurangi bocor cairan dari casing pompa melalui poros. Nah, ini juga untuk mencegah dan mengurangi bocor cairan dari casing pompa melalui poros. Jadi memang kalau misalnya bocor nantinya akan berkendala ini pada pompa sentrifugal. Kemudian yang ketiga ada shaft. Shaft atau poros. Di sini ada poros nih, kita tunjuk di bagian C. Ini untuk meneruskan puntir dari penggerak selama beroperasi dan tempat kedudukan impeller dan bagian berputar yang lainnya. Jadi dia itu fungsi shaft ini untuk berputar, untuk menggerakkan mesin-mesin yang ada di pompa sentrifugal. Kemudian selanjutnya ada shaft sleeve. Nih, shaft sleeve di bagian D di sini. Nah, shaft sleeve ini untuk melindungi poros dari erosi, korosi, dan kausan pada stuffing box. Jadi pada stuffing box ini kita menggunakan shaft sleeve agar poros ini tidak erosi, tidak korosi, dan aus. Karena kalau
shaft ini kita dapati terdapat erosi, korosi, dan kausan, itu akan mengurangi nilai kegunaannya. Jadi fungsinya itu jadi tidak semakin baik, malahan akan semakin boros. Jadi umur usianya itu, usia kegunaannya nanti akan semakin pendek dan malah nanti tidak bisa digunakan gitu. Jadi ini fungsi dari shaft sleeve untuk lindungi poros dari erosi, korosi, dan kausan. Kemudian di sini ada fan. Fan ini ada di bagian E di sini. Di sini fan ini adalah sudut dari impeller sebagai tempat beralirnya cairan pada impeller. Jadi di sini agar impeller ini teraliri cairan gitu. Ini adalah fungsi fan. Kemudian ada casing. Casing di sini bagian paling luar dari luar pompa untuk melindungi elemen yang berputar. Karena kalau misalnya seperti yang kita ketahui, ini kan pompa sentrifugal ini kan memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Kalau misalnya nanti tidak ditutupi oleh casing, maka akan sangat berbahaya bagi para pengguna ataupun orang-orang yang memakainya gitu. Jadi makanya kita menggunakan casing untuk melindungi bagian-bagian elemen yang berputar. Jadi agar tidak cepat rusak juga bagian-bagian yang berputarnya dan tidak melukai orang-orang yang menggunakannya. Selanjutnya ada eye of impeller. Di sini ada eye of impeller di bagian G di sini nih. Ini bagian sisi masuk pada arah isap impeller. Jadi di sini tuh arah masuknya itu loh dari impeller isap. Kemudian kita sudah dari tadi menyebut impeller. Nah, impeller sendiri ini untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinu. Di bagian H ini adalah impeller. Kemudian ada casing wear ring. Nah, di sini untuk memperkecil kebocoran cairan nih yang melewati bagian depan impeller maupun belakang impeller. Di sini tuh dia untuk mencegah juga kayak packing tadi dan stuffing box untuk memperkecil kebocoran cairan. Jadi biar tidak langsung mengenai benda yang bergerak. Nah, kemudian yang terakhir ada discharge nozzle. Discharge nozzle ini yang bagian K ini untuk mengeluarkan cairan dari impeller. Nanti dia cairan itu setelah berputar pada pompa sentrifugal, dia akan keluar pada discharge nozzle sini ke atas. Ya. Kemudian kita akan melihat video yang sudah saya siapkan untuk bagian pompa sentrifugal ini agar kita mengetahui lebih jelas bagian-bagian pompa sentrifugal. Nah, jadi dalam video ini kita akan mengetahui cara kerja pompa sentrifugal. Nah, di jantung ya sistem terletak impeller itu ada kan impeller. Setelah mendapatkan serangkaian baling-baling melengkung dipasang dalam plat kafan. Untuk lebih jelasnya lebih baik kita tonton saja videonya. Jadi air akan bergerak keluar secara radial ya, karena energi mekanik dipindahkan ke cairan ada sisi discharge dari impeller. Jadi baik tekanan dan energi kinetik akan naik, jadi dia akan keluar. Such low pressure helps in sucking fresh water stream into the system again, and this process continues. This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, the negative pressure developed by rotating air at eye of impeller will be negligibly small to suck fresh stream of water. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya akan memberikan link video untuk bisa ditonton lagi oleh para penonton dan teman-teman yang ingin melihatnya lagi. Nanti akan saya tambahkan di slide selanjutnya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Benny Dudus Kinawan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.